PSSI itu sakral. Pokoknya nggak boleh ya ini urusan gua. Dapur PSSI nggak boleh dicampuri oleh pemerintahan. Pak Hayono bilang, dan saya pakai itu menjadi headline, jadi judul gitu. Kalau begini terus, saya berhentikan liga. Giliran saya duduk, kenalan, saya dari Indonesia gitu. Indonesia, oh yang sepak bola yang berantem dan liga jadi berhentikan ya. Halo teman-teman, sekarang kita nih ada di kawasan hutan ya. Hutan lindung. Tapi sebelahnya sebenarnya lapangan golf, bukan hutan lindung, tapi ini kawasan hutan yang ada di suatu di daerah masih di Indonesia, di Timika, Papua. Wah jauh kan mainan kita? Jauh. Ini kumbang-kumbangnya nggak bisa pergi ya? Nah, walaupun kita berada suaranya tuh dengar tuh. Oh iya. Nah, tapi kita walaupun berada di hutan, kawasan hutan, kita mau ngomongin ya mungkin dunia hutannya belantara juga kali ya. Hutan belantara sepak bola Indonesia. Kebetulan episode kali ini kita mau ngomongin sepak bola nasional. Nah, Bung Wes ini punya cerita menarik waktu dia masih liputan di tablet bola mengenai kondisi sepak bola saat itu tahun 90 berapa Bung? 99 lah ya, menjelang 2000 lah. Pokoknya masih ketua umum PSSI-nya itu masih Pak Aswar Anas yang dari Sumatera Barat ya. Nah, menteri waktu itu. Menterinya Pak Hayono Isman dari Golkar dulu kan. Ada Pak Azwar Golkar juga ya? Azwar kayaknya iya. Golkar juga. Jadi sama Golkar tuh. Zaman dulu mana ada Golkar menteri bukan dari Golkar. Oh iya. Presidennya Golkar. Semuanya Golkar. Nah, ada menarik waktu itu ceritanya ya rame sama seperti yang sekarang kemarin itu bahwa perseteruan antara Menpora dengan ketua umum PSSI lah. Tapi kalau sekarang kan lebih mesra nih kan. Sekarang ketua umum PSSI sama Menpora tuh waduh bagus lah. Emang harusnya sih namanya stakeholder olahraga emang harus begitu, harus saling support ya. Iya. Nah, cuman dulu tuh sebelum zaman pokoknya terkenal kayak sakral kayak kucing dan anjing kata orang. Ya. PSSI itu sakral. Pokoknya nggak boleh ya ini urusan gua. Dapur PSSI nggak boleh dicampuri oleh pemerintah. Nah, gimana itu dulu Bung kisruhnya dulu tuh ramenya dan gimana? Iya. Nggak banyak cerita yang disampaikan tapi ada pesan poin yang penting. Jadi waktu itu saya masih liputan sepak bola internasional dan nasional di tablet bola, cuman ya namanya wartawan kan maunya di lapangan. Iya. Jadi ada kesempatan untuk mencari narasumber kegiatan langsung samperin, ada kesempatan boleh keluar nggak? Ya udah keluar, ya udah gitu. Nah waktu itu ketemu di sebuah acara pertemuan banyak orang. Saya nunggu nih Pak Menteri bisa ada waktu sendiri nggak? Karena kita tabloid Mas. Waktu itu terbitnya nggak tiap hari kan? Jumat. Iya, Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat. Kalau kita nanya bareng-bareng, orang lain besok diambil sama terbit, mereka. Kita masih nunggu 2 hari kemudian, misalkan kalau itu hari apa gitu. Nah, begitu dia lowong sambil ngambil ngopi, minum gitu, saya samperin, Pak, punya pendapat nggak? Karena waktu itu liga kita berantem sana, berantem sini, rusuh aja. Nikmat sepak bola gitu beritanya bukan karena prestasinya, tapi karena rusuhnya. Nah, jadi nggak salah dong tadi dianalogikan kayak hutan belantara gitu ya, kan. Asal bisa cari jalan keluar lah. Nah, jangan sampai nggak punya jalan keluar kayak ke hutan ini, kita nggak tahu mau keluar kemana gitu. Nah, saya nanya, Pak, punya pendapat nggak dengan kondisi sepak bola kita yang berantem melulu? Waktu itu benar-benar deh berantem melulu sepak bola kita. Saya nggak tahu, tinggi sekali, panas sekali atmosfernya. Terus Pak Hayono bilang, dan saya pakai itu menjadi headline, jadi judul gitu. Kalau begini terus, saya berhentikan liga. Oh, jadi pendekatan kekuasaan ya? Menteri kan? Menteri. Nah, bilang ini bangsa saya, negara kita, ini rakyat kita. Saya sebagai pemerintah berhak untuk menjaga ketertiban ini kan? Naik dong berita itu, muncul berita itu di tabloid bola. Kayaknya itu memancing panas situasi di PSSI. Keesokan harinya setelah baca, misalkan terbit hari Selasa, dibaca, terus keesokan harinya muncul di banyak koran harian, karena bukan di kita lagi munculnya. Ya bahasa sekarang viral. Pak Azwar Anas marah. Berarti kan itu
bola saat itu menjadi trending setter ya untuk sebuah isu. Jadi orang masih lihat itu menjadi sebuah apa ya? Barometer, trending setter, opinion leader gitu. Dan orang-orang yang bicara di tabloid bola itu kadang-kadang ikut mempengaruhi keputusan kebijakan. Stakeholder utama. Kayaknya panas nih kubu PSSI. Pak Azwar Anas menteri juga waktu itu nggak salah, menteri apa ya? Perumahan atau ya? Menteri Kesra kalau nggak salah. Ya, pokoknya itu lantai itu. Menteri sama menteri nih. Tolong Wesley ngadu menteri sama menteri. Bukan itu, tapi lebih kepada pemahaman mereka. Ini sepak bola kita, rusuh melulu, berantem melulu. Lu sebagai menteri olahraga punya pandangan apa? Nah, begitu dijawab oleh Pak Azwar Anas bahwa hanya saya yang bisa memberhentikan liga sepak bola kita. Pemahaman kita adalah bahwa ya benar, pemerintah nggak boleh memberhentikan liga, nggak boleh campur tangan kepada operator liga kan, federasi. Nggak boleh kan ya, itu aturannya. Tapi secara pemerintah, karena itu semua tertuang di statuta FIFA. Kalau mau main bola, aturan FIFA ya pakai statuta FIFA. Dan itu akan dianggap sebagai intervensi. Dan itu bahaya kan ya? Kalau suatu negara atau pemerintah melakukan intervensi, maka bisa sepak bolanya itu akan di-ban gitu kan. Sepak bola itu diberhentikan atau federasinya dibekukan? Federasinya dibekukan, sorry. Federasi dibekukan nggak bisa ngapa-ngapain juga kan? Gitu, nggak bisa ikut tanding di ajang internasional. Betul. Nah, pemberitaan itu yang kemudian membuat komunikasi mereka mulai berjalan, Mas, antara dua menteri itu. Karena ya bagaimanapun juga jangan korbankan sepak bolanya, tapi kalau sepak bola nggak bisa menjaga diri dan menjadi teror bagi masyarakat lain yang tidak terlibat dalam sepak bola, ya bahaya kan sepak bola kita. Iya. Kan menjadi teror. Anak-anak taunya sepak bola adalah pukul, hantam, tendang, itu yang diperlihatkan. Nah, padahal yang namanya sepak bola seperti olahraga lainnya harusnya menjadi hiburan kan, buat tempat rekreasi. Hiburan dan prestasi. Ini udah nggak menghibur, nggak berprestasi bola. Ada juga sih hiburan ya, berantem kan mungkin olahraga tarung ya. Enggak. Kan sepak bola, bukan sepak kepala. Oh, oke. Kecuali olahraganya kita ganti namanya jadi sepak kepala atau sepak kaki. Yang disepak tuh bola kok. Betul. Cuman pada saat itu memang menjengkelkan sepak bola kita. Nah, lompat tahun 2000 ketika saya meliput Piala Eropa di Belanda dan Belgia. Sebelum turnamen dimulai, itu ada acara namanya bertemu dengan wasit-wasit yang akan bertugas di Euro 2000, termasuk Pierluigi Collina waktu itu. Nanti ada cerita menarik juga. Jadi official pertandingan, pertemuan official pertandingan di Brussels. Sementara markas kita itu di Amsterdam. Oke. Saya mau ke Brussels. Bodoh amat itu harus keluar biaya naik kereta lagi, waktu capek. Ya kapan lagi ketemu wasit-wasit itu kan, diundang tuh kita sebagai peliput resmi Euro. Nah, udah dapat Collina, Collina lucu deh. Itu dia cerita bagaimana saya ini bukan pemain sepak bola, kenapa banyak banget orang yang ngejar saya kayak ini saya artis gitu. Dia tahu dia bukan artis. Collina tuh yang kepalanya pelontos dari Italia. Ya, kayaknya wasit disebut wasit terbaik di dunia karena ketegasannya. Betul. Nah, ada satu namanya wasit Underfries. Kalau ingat dia pernah dilempar berdarah waktu dari Swedia. Oh iya. Wasit ngetop juga, salah satu yang sering memimpin di Liga Champion. Nah, antri nih, saya mau wawancara dia. Si Fis atau si Collina? Fis. Collina sudah. Collina ya? Ceritanya biasa banget. Karena dia cerita bahwa dia bukan artis yang dikejar-kejar, bahkan memimpin pertandingan sepak bola Piala Dunia Wanita. Pemain-pemainnya minta foto sama wasit gitu. Karena dia emang legend sih ya. Ya, emang gitu. Legend. Ya, kalau cerita itu mungkin sudah biasa lah. Nah, cerita Underfries kan nggak semua orang tahu. Ketika saya datang, antri, begitu giliran saya duduk, kenalan, saya dari Indonesia gitu. Indonesia, yang sepak bola yang berantem dan liganya diberhentikan ya. Malu dia bisa tahu ya. Ya wasit kan, dia ngikutin. Apa baca tablet bola dia? Pemberitaan itu ternyata sampai keluar negeri bahwa sepak bola kita rusuh, banyak berantem dan akhirnya di-ban. Karena waktu itu diberhentikan oleh sempat juga liga oleh PSSI karena terlalu banyak. Oleh PSSI-nya. Diberhentiin, liga nggak selesai. Federasinya akhirnya menghentikan, bukan Kemenporanya, menterinya bukan. Jadi nggak selesai liganya ketika itu, dan itu kabarnya sampai kemana-mana. Jadi makanya pas mau ngantri, first impression impresi pertama dengan Underfries sudah malu. Iya. Indonesia, saya tahu yang liganya
dibentikan banyak rusuhnya gitu. Ya ilah. Kamu nanya apa? Udah down duluan Mas. Ya itu image Indonesia di luar. Harga diri turun langsung. Ya. Pride Ya pertanyaan sih jalan, karena saya udah punya daftar pertanyaan yang saya mau sampaikan ke dia. Tapi apa ya, gairah itu terganggu tuh. Ini terganggu gitu. Ya, semangatnya langsung. Iya, karena ada wartawan lain di belakang saya ngantri kan, dan dia dengar. Dari mana? Malaysia? Enggak, orang hitam, dari Afrika. Kalau Malaysia pasti ketawa-tawa. Kalau Malaysia udah saya. Gitu sih Mas, pengalaman share bahwa tidak bisa pemerintah mencampuri keputusan cabang olahraga. Dalam hal ini PSSI sebagai anak dari FIFA, mereka punya aturan sendiri, tapi tidak boleh lepas tangan. Benar. Gitu kan? Nah makanya memang harus ada komunikasi yang baik antara federasi dengan pemerintah tentunya, stakeholder lah, ya baik pihak kepolisian, pemerintah, gitu kan, swasta itu harus ya dalam satu koordinasi. Dan memang ya federasi juga nggak boleh so eksklusif ya menurut saya ya. Kalau menurut saya memang harus terbuka gitu. Dia bagian dari negara ini kok. Iya, karena menurut saya kan ya sepak bola ini milik bersama, bukan milik federasi PSSI. Oke, federasi menjalankan law of the game-nya gitu kan, yang ini, tapi ya untuk urusan ya kayak keseluruhan itu ya harus terbuka juga, bukan untuk intervensi tentunya gitu. Dan kan kejadiannya jauh setelah itu kan akhirnya Indonesia benar-benar di-ban kan, zamannya Pak Imam Nahrawi, karena memang campur tangan langsung. Dan memang dulu sih emang kayaknya niatannya memang supaya di-ban, terus diganti pengurusnya semua yang baru dihidupin lagi gitu kan. Ya sejarah mencatatlah perjalanan dari sepak bola kita kan. Ya semoga selain menghibur ada prestasi yang datang. Jadi ya, depannya prestasinya dari mana Indonesia? Oh yang mainnya bagus ya, oh yang si ini bagus ya gitu. Kan kalau kayak saya nih dari Togo misalkan, dari mana Togo? Oh Adebayor. Ada yang muncul gitu. Dari mana? Dari Gabon. Oh Aubameyang. Itu yang kita pingin. Oh Indonesia, Kurniawan. Dia sebut nama siapa nanti yang main di level atas lah gitu. Wesley Utagalung gitu. Oh Utagalung yang nyolong dompet orang gitu. Itu Mas Gatot. Oke, menarik ya. Tapi juga nggak usah khawatir, kita masih banyak nih cerita-cerita yang menarik, baik di sepak bola atau cabang olahraga lainnya, baik di lokal, dalam negeri maupun internasional. Tunggu aja episode berikutnya di channel Om GW, obrolan mantul Gatot Wesley. Siap. Ciao. Bye.